Nah, ulama tafsir mengatakan makna wal asri yaitu demi salat asar. Kenapa Allah bersumpah dengan salat asar? Dia ada pendapatnya. Nyo pun untuk gebite oleh Allah kepada danyo bahwa betapa pentingnya salat asar, betapa utamanya salat asar, sehingga sebahagian ulama tafsir mengatakan ayat hafidhu ala salawati wa salatil wusta, jaga ligata baik kata petebit sembahyang ulwa wadai firman Allah akan semua salat, wa salatil wusta, jaga ligata salat wusta. Sebahagian ulama mengatakan makna salat wusta, salat pilihan dalam ayatnya yaitu salatul asri. Sebahagian mengatakan salat subuh, nah yang mengatakan salat asar. Maka didasarkan di atas lama yang mengatakan salat asar, Allah mengasingkan salatil wusta dalam ayat, yaitu karena ada keutamaan, ada kelebihan yang ada pada salat asar. Man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan salat asar secara sengaja, faqad habita amaluh, maka sungguh hancurlah amalannya pada hari itu. Dia pegah oleh Nabi. Uro takubah sembahyang asalnya amalan yang kita kerjakan hancur dengan meninggalkan salat asar. Dan salat asarnya yaitu resiko ji. Kalau belum pegah tiga, resiko ji sangat berat di dalam peluang tidur hamba Allah berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang kubah salat asar dan pegah resiko untuk beraninya, terbuka pintu untuk beraninya dia bermaksiat kepada Allah sangat terbuka, cukup lempang beha untuk maksiat kepada Allah. Pada suatu cerita tidur rinang berteriak di lorong-lorong kota Madinah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi di dalam masjid. Kemudian sahabat mendengar, so berhetat urinangnya dengan suara yang keras dia memanggil Nabi SAW. Kemudian sahabat keluar. Ketika keluar rupanya tidur urinang badui wajar, yaitu tidur urang pergunungan. Wajar dia tidak mengetahui tata cara memanggil Nabi SAW. Kemudian Nabi keluar, Nabi netebit. Kemudian Nabi netanya, putrana, wahai fulan putrana. Dia menjawab, ya Rasulullah, inna zauja qad ghaba, sesungguhnya suamiku telah gaib. Suami long hanai gampung, prip tak ke hanai gampung, leho gejak. Kemudian karena suami long hanai gampung, akhirnya long berzina ya Rasulullah, ruh long berzina. Dari zinanya maka long mengandung, kemudian lahir anak, kemudian anak yang lahirnya lumpuh, olehnya long tenggelamkan, long bertambang di dalam wadah. Di dalam wadah, di dalamnya ada air cuka, dia mati dan long basuh di dalam air cuka. Nah, apakah fahal li taubah? Ulung na taubat ya Rasulullah, na taubat di nan bulung long medina. Kemudian long poh aneng hamil long poh aneng, anaknya long tenggelam long di dalam air cuka kalung tanung, na taubat long ya Rasulullah. Nabi mengatakan hukuman bagi orang yang berzina telah bersuami maka dirajam. Kemudian hukuman bagi si pembunuh yaitu jahanam. Dan hukuman bagi kamu menenggelamkan mayat itu di dalam air cuka, kemudian air cuka itu engkau jual, yaitu dosa besar, kata Nabi. Deman long na taubat. Nabi gelong menjawab ke Nabi, aku duga wahai perempuan bahwa engkau sering meninggalkan salat asar. Long duga gada sering takubah sembahyang asar. Kanyo urinangnya menjawab nyo ya Rasulullah, long sering tak ada sembahyang asar. Maka di atasnya ulama mengatakan bahwa risiko bagi tanyo yang meninggalkan salat asar sangat berani untuk mengerjakan dosa, bukan hanya dosa kecil, akan tetapi dosa besar, na'udzubillah.